Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan senang sekali saya Pendeta Felix Gosal dapat menjumpai Anda dalam program yang mendiskusikan informasi seputaran kesehatan dan pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga Anda. Dan malam hari ini kita memiliki topik yang menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu mengenai hepatitis akut misterius. Nah, sejak tahun 2020 pada bulan April, kasus hepatitis akut misterius ini pada anak telah dikonfirmasi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Namun berbeda dengan penyakit hepatitis lainnya. Hepatitis akut misterius ini hingga saat ini belum diketahui pasti penyebabnya. Lantas, apa saja yang harus diketahui orang tua agar anak kita dapat terhindar dari ancamannya? Untuk itu kami telah mengundang seorang dokter spesialis anak yang akan membahas topik kita pada malam hari ini, dan beliau adalah Dr. Gerald Langhingi. Dr. Gerald Langhingi menamatkan sarjana kedokteran pada tahun 2006 silam di Universitas Samratulangi Manado, dan kemudian pada tahun 2019 beliau menyelesaikan profesi spesialis anak di universitas yang sama. Dan beliau memulaikan karir di Kabupaten Membramo, Tengah Papua. Kemudian pada tahun 2012 beliau memulaikan pelayanan di Rumah Sakit Advent Manado dan sempat melayani sebagai dokter spesialis anak di Sumatera Selatan. Saat ini beliau dipercayakan menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Advent Manado. Dan mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Gerald Langhingi. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Pendeta. Apa kabar, dokter? Puji Tuhan, sehat. Bagaimana dengan keseharian dokter saat ini, kesibukan? Ya, untuk saat ini karena sudah mulai lepas pandemi, sudah lumayan rame lagi untuk aktivitasnya, ya. Ya. Oke. Baik, tapi kami bersyukur dan juga berterima kasih atas kesempatan dokter di tengah-tengah kesibukan boleh hadir dan menjadi narasumber bagi kami bersama pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita akan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, kita akan membukanya dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan tuntunan Tuhan sehingga kami boleh menikmati kehidupan kami pada hari ini. Dan malam hari ini manakala kami akan melihat pembahasan, mendengarkan pembahasan mengenai hepatitis misterius ini. Tuhan kiranya anugerahkan kami kepintaran dari surga agar kami dapat memahami apa yang akan dibagikan bersama kepada kami malam hari ini. Berkati secara khusus Dr. Gerald Langhingi yang akan menyampaikan akan pembahasan malam hari ini, kiranya kuasa khusus dari surga boleh menjadi bagiannya, sehingga topik yang dibawakan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak, Ya. dan sahabat live dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity, dan langsung saja kita ke narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Gerald Langhingi. Ya dokter, sehubungan dengan topik kita pada malam hari ini, apa yang akan dokter bagikan kepada kami semua? Oke, terima kasih Pendeta.
Sahabat Live, saudara-saudara sekalian, pada malam ini saya senang sekali dapat kesempatan untuk kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar ya, untuk menambah wawasan kita tentang isu yang saat ini memang lagi mulai viral ya, sudah mulai banyak didiskusikan, dan ini adalah kasus yang sebenarnya tergolong baru, cuma cukup cepat untuk perkembangan. Pada malam ini saya ingin kita sama-sama membuka wawasan kita mengenai hepatitis akut yang masih misterius. Kalau dalam bahasa Inggris untuk WHO bahasanya masih unknown origin, masih belum diketahui sampai saat ini penyebab utamanya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya bagaimana penyakit ini sampai bisa menyebabkan suatu kecepatannya untuk diketahui oleh orang banyak ini sangat cukup cepat dan cukup viral. Jadi secara umum, virus ini adalah virus yang dikatakan cukup cepat berkembang karena dari pandemi COVID tahun 2019. Jadi seperti COVID, perkembangannya sangat cepat, penjalarannya sangat cepat. Pada saat muncul virus ini, maka penjalarannya juga dan berjalannya penyakit ini juga cukup cepat. Secara umum kita bisa lihat kalau dari perjalanan penyakitnya dari bulan Oktober 2021 sudah mulai diketahui untuk virus hepatitis akut yang unknown origin ini. Pertama-tama kasusnya didapatkan di Alabama ya, dan hepatitis yang didapatkan itu adalah hepatitis dengan gejala yang berat. Dan dia berkembang sampai mulai booming sampai banyak pada bulan-bulan April 2022. Dari tanggal-tanggal 5 April dia mulai membanyak sampai pada tanggal akhir bulan 30 April kasus hepatitis ini sudah masuk di Indonesia sendiri. Dan cepat sekali penyebarannya. Dari bulan Oktober itu hanya di satu negara, dan pada bulan April dia sudah sampai mencapai 12 negara. Dan untuk perkembangan sampai dengan bulan Juni ya, tahun ini ya, di PAHO sendiri sudah melaporkan sudah total sekitar 869 kasus dan sudah menjalar sampai ke 33 negara. Jadi secara umum untuk kasus ini cepat sekali untuk penjalanannya, sehingga cukup viral dan cukup membuat orang untuk mencari tahu. Nah, di Indonesia sendiri untuk update terakhir tanggal 21 Juni, kita sekarang tanggal 23 ya. Nah, untuk tanggal 21 Juni sudah ada kumulatif sekitar 70 kasus, di mana terdapat 16 kasus probable dan juga 14 kasus pending classification, dan ada total 40 kasus yang dikeluarkan dari diagnosanya atau discarded, nanti kita akan singgung sebentar ya. Dengan untuk status pasiennya yang meninggal totalnya sudah ada 7 pasien yang meninggal ya. Terus kemudian yang masih dirawat sampai saat ini ada 6, dan yang sudah sembuh dan dipulangkan ada 13, dan ada 4 yang pulang paksa ya. Itu adalah status untuk di Indonesia yang terakhir sekitar 2-3 hari yang lalu. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa penyakit ini? Penyakit apa sebenarnya? Kita harus mengetahui mengenai hepatitis. Hepatitis itu adalah suatu keadaan atau suatu penyakit di mana adanya inflamasi atau peradangan di hati daripada penderita tersebut. Dan penyebabnya sebenarnya ada beberapa etiologi. Yang sudah diketahui itu adalah 5 virus utama daripada hepatitis. Yang pertama adalah hepatitis A, kedua hepatitis B, hepatitis C, D, dan hepatitis E. Itu yang sudah diketahui di dunia kedokteran. Dan untuk penyebab kematian cukup besar, sekitar 1,1 juta per tahun untuk hepatitis ini. Tapi penyebab yang lain juga ada, antara lain bisa karena obat-obatan ataupun infeksi yang lain untuk hepatitis itu sendiri. Nah, untuk hepatitis akut yang belum diketahui atau yang masih misterius ini, dari WHO sendiri sudah memberikan publish secara internasional untuk bagaimana definisi kasusnya. Tadi saya sempat singgung ada yang discarded dan lain-lain. Secara umum, untuk diagnosis kasus untuk konfirmasi, sama seperti COVID, konfirmasi belum bisa diketahui. Karena apa? Karena kasus daripada hepatitis akut ini adalah kasus yang belum diketahui pasti penyebab kuman atau virus atau bakteri atau jenis apa yang menyebabkan terjadinya kasus hepatitis akut yang masih misterius ini. Yang kedua adalah yang dipakai patokan untuk mendiagnosis sampai saat ini adalah namanya probable, di mana pasien memiliki gejala hepatitis akut, tetapi tidak didapatkan adanya tanda daripada positif atau reaktifnya hepatitis marker A, B, C, D, dan E.
dan didapatkan peningkatan enzim daripada hati lebih dari 500 atau SGOT SGPT lebih dari 500, dan sampai saat ini usia yang didapatkan adalah kurang dari 16 tahun dan terdiagnosa sejak bulan Oktober tahun 2021. Ada yang namanya Epiling. Epiling itu adalah sama seperti probable, tapi dinyatakan memiliki riwayat kontak dengan mungkin usia yang lebih tua dari 16 tahun dan intinya adalah terkena pada segala usia. Ada yang namanya pending. Pending classification ini adalah diagnosis yang masih banyak di Indonesia sampai saat ini dan di seluruh dunia. Karena apa? Pemeriksaan, contohnya kita yang berada di Manado saat ini, untuk pemeriksaan hepatitis A, B, C ada di rumah sakit di Manado. Tapi untuk pemeriksaan hepatitis D dan E adalah pemeriksaan yang tidak tersedia sehingga harus dikirim sampelnya ke Jakarta. Sehingga harus menunggu waktu dan itu memberikan suatu diagnosis pending classification. Sedangkan discarded memiliki gejala yang seperti probable, tapi ternyata didapatkan ada penyebab atau etiologi yang lain yang bisa menyebabkan gejala yang sama. Contohnya terkena malaria, atau terkena demam berdarah, ataupun infeksi daripada gejala yang lain. Nah, itu adalah definisi kasus. Nah, orang-orang pasti bertanya, Dok, kalau contohnya dia masih misterius, jadi penyebabnya belum diketahui. Ya, betul sekali. Sampai saat ini penyebabnya masih sampai di titik hipotesis. Hipotesis artinya berpikir, mungkin karena virus. Virusnya bisa karena dari beberapa penelitian mengarahkan adanya adenovirus yang didapatkan pada beberapa pasien untuk sampel-sampel yang didapatkan di Amerika Serikat dan di Eropa itu sendiri di berbagai penelitian. Terus kemudian ada yang berhipotesis bahwa ini adalah hubungan antara sindrom atau gejala sesudah terkena infeksi daripada COVID-19. Ya, beberapa studi pun membuktikan ada hubungan tapi belum memastikan. Terus kemudian ada yang bilang, kemungkinan ada patogen baru atau ada penyebab infeksi yang baru yang menyebabkan ini. Bisa, tapi sampai saat ini masih dalam tahap studi. Ya, jadi memang masih banyak sekali ini, ada bisa karena paparan daripada lingkungan, bisa juga dipikirkan hipotesis karena varian daripada SARS-CoV-2 yang baru, tapi sampai saat ini belum diputuskan secara umum karena masih dalam tahap studi apa penyebab pastinya. Nah, ini adalah adenovirus yang tipe 41. Dari berbagai penelitian didapatkan sebagian besar penyebab adalah adenovirus yang terdeteksi pada penderita. Di mana adenovirus ini sebenarnya biasanya pada infeksi saluran nafas, tapi untuk tipe 41 ini lebih sering terkena pada sel-sel intestinal atau sel-sel pencernaan, sehingga memberikan gejala hepatitis ataupun gejala utama pada gejala pencernaan, kadang-kadang bisa diare dan gejala pencernaan yang lain. Pada masa-masa sebelum terjadi viral daripada infeksi virus ini, didapatkan bahwa virus adenovirus ini didapatkan bahkan pada anak yang memiliki gangguan imunitas atau imunokompromis. Tapi pada saat ini sudah didapatkan pada anak-anak yang tidak memiliki gangguan daripada imunitas. Jadi saat ini sudah didapatkan pada anak-anak yang sehat dan terkena untuk hepatitis yang belum diketahui. Ada yang berpikir bahwa dan berbagai penelitian mengarahkan hepatitis akut pada anak berhubungan dengan Omikron. Ya, memang sampai saat ini masih dalam tahap studi. Ya, memang untuk 12 negara dengan hepatitis memang memiliki beban Omikron yang lebih tinggi. Jadi berbagai penelitian memang sudah mulai menghubung-hubungkan, tapi belum merupakan suatu kesimpulan akhir. Ya, terus kemudian ada seropositivitas daripada SARS-CoV-2. Jadi memang anak-anak yang mengalami hepatitis akut bahkan sampai yang berat ya, dipikirkan bahwa itu merupakan gejala lanjutan daripada COVID atau SARS-CoV-2 yang berhubungan dengan MIS-C atau gejala daripada hepatitis yang berat berhubungan dengan gejala COVID itu sendiri. Tapi ini masih dalam tahap penelitian, masih belum dipastikan. Nah, ini adalah suatu hasil yang dipaparkan oleh Kementerian Kesehatan berhubungan dengan riwayat COVID dan vaksinasi pada kasus probable. Sebagian besar kasus probable berhubungan dengan
hasil di sini. Didapatkan bahwa riwayat daripada penderita yang pernah terkena COVID, ya memang ada sebagian ya yang pernah kena COVID dan memang mendapatkan gejala daripada hepatitis akut. Didapatkan untuk tanda serologi bahkan tinggi sekali. Dari beberapa studi didapatkan di beberapa provinsi, didapatkan sekitar 9 pasien memang reaktif untuk pernah mendapatkan COVID secara serologi. Tapi secara umum masih belum bisa dihubungkan secara langsung apakah ada hubungan antara serologi yang tinggi itu dengan vaksinasi COVID pada hepatitis akut yang belum diketahui ini. Terus kemudian ada satu studi yang memang menunjukkan bahwa ada hubungan antara COVID dengan hepatitis akut ini, di mana ada teori mengenai super antigen daripada SARS-CoV-2. Jadi anak-anak yang pernah terkena COVID masih lebih mudah untuk terkena atau lebih berisiko untuk terkena daripada hepatitis akut yang tidak diketahui ini. Nah, yang saya tunjukkan pada saat ini adalah patogen pada pemeriksaan PCR ya pada anak-anak di Indonesia. Kalau di luar negeri, berbagai penelitian menunjukkan hasil yang mengarahkan berhubungan dengan adenovirus, berhubungan dengan infeksi-infeksi yang lain, antara lain bekas daripada SARS-CoV-2. Tapi di Indonesia sendiri didapatkan yang paling tinggi adalah hubungan dengan infeksi sitomegalovirus. Jadi sebagian besar pasien yang terkena memiliki nilai positif pada anak yang terinfeksi dengan sitomegalovirus. Sehingga saat ini memang cukup membingungkan untuk di Indonesia sendiri. Sedangkan untuk adenovirusnya sendiri hanya didapatkan satu dari berbagai macam pasien yang sudah ditemukan. Nah, ada beberapa pembicaraan ya, sampai saya sempat lihat pembicaraan dari beberapa influencer bicara tentang berhubungan dengan pandemi sesudah seperti pada tahun 1921 sampai 1922 di New York. Waktu itu adalah pandemi influenza dan kemudian diikuti dengan adanya gejala daripada pandemi, bukan pandemi, gejala lanjutan daripada adanya gejala hepatitis sesudah pandemi. Nah, ini memang secara umum kalau kita melihat memiliki gejala yang mirip-mirip ya. Sesudah pandemi influenza, sesudah pandemi daripada COVID, kita mengalami suatu gejala daripada hepatitis yang masih belum diketahui. Dan ini adalah data yang didapatkan jika kita banding-bandingkan memang cukup mirip ya, tapi bukan merupakan suatu kesamaan. Nah, untuk gejala klinis yang didapatkan, kalau dari Indonesia sendiri, kita dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan suatu kesimpulan pada dasarnya adalah di Indonesia dan di Inggris memiliki gejala yang cukup agak berbeda. Di Inggris sendiri gejalanya adalah kebanyakan disimpulkan sudah kuning, kebanyakan muntah dan gejala daripada letargi. Sedangkan di Indonesia sendiri adalah gejala-gejala awal yang seperti muntah, kuning, masih tidak setinggi dibandingkan dengan gejala yang disimpulkan di negara seperti di Inggris. Bahkan di Indonesia bahkan dikatakan demam merupakan gejala utama yang paling didapatkan pada saat gejala awal untuk didapatkan hepatitis akut yang masih misterius ini. Nah, secara umum, secara patofisiologi kita lebih mengarahkan untuk gejala yang muncul yang biasanya adalah diare, muntah, ya, nyeri perut, ya, disertai dengan demam. Karena adenovirus tipe 41 berdasarkan penelitian berhubungan dengan saluran cerna. Sehingga gejala yang berikutnya ada gejala kuning, kejang, penurunan kesadaran adalah gejala lanjutan. Dan jangan tunggu sampai gejala lanjutan baru kita bawa ke center kesehatan atau ke dokter. Nah, kita dari Dokter Anak Indonesia memang pada saat ini memang masih update sekali ya. Karena apa? Ilmu ataupun penelitian yang terbaru tetap masuk sehari demi hari merupakan ilmu yang baru untuk hepatitis akut karena saat ini masih belum diketahui dan masih banyak studi yang dilakukan. Sehingga sangat dinamis. Jadi hari ini bisa beda, karena itu saya bilang saya ambil hari ini data yang terbaru yang 2-3 hari yang lalu. Kalau kita ambil data yang lama, dia sudah berbeda untuk hasil daripada data yang lama. Karena waktu mulai pandemi, pada saat mulai didapatkan penyakit ini, sangat ditakutkan karena 5 pasien yang didapatkan positif langsung meninggal pada saat pertama kali didapatkan. Tapi ternyata lama-kelamaan didapatkan, oh ada yang pulang. Dengan total ada sekitar kurang lebih 13 yang pulang dan sehat. Jadi, kita dari Dokter Anak memberikan rekomendasi, tetap kita tenang ya. Kita mencegah untuk infeksi dengan tetap mencuci tangan, minum air bersih yang matang, makan makanan yang dimasak dengan baik dan penuh dengan matang yang baik ya.
membuang tinja ataupun popok sekali pakai di tempatnya, dan tetap menggunakan protokol yang sebagaimana kita lakukan pada saat pandemi COVID, yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan poin yang utama adalah deteksi dini, jangan tunggu sudah berat baru dibawa ke pusat kesehatan atau dibawa ke dokter. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya. Sebagai kesimpulan, otomatis kita masih dalam tahap studi ya, dan sudah ada banyak sekali kasus yang dilaporkan. Ini bukan cuma 7 tapi sudah sekitar 600-an yang dilaporkan oleh WHO per bulan Juni ya. Dan untuk vaksin dan dengan yang lain-lain masih dalam tahap studi. Jadi tetap kita waspada, tidak perlu panik, dan kalau ada gejala segera diperiksakan ke dokter atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, Pendeta. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih dokter. Informasi yang tentunya sangat berarti bagi kita semua, lebih khusus bagi mereka yang saat ini memiliki anak. Iya, betul sekali. Dokter, mungkin saya ingin bertanya, apakah penyakit ini sudah ditemukan di Manado? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi yang pertama, untuk penyakit ini memang sempat ada beberapa kasus yang sempat kita mengarah untuk curiga ke kasus itu. Tapi untuk terdiagnosis sampai ke probable, sampai saat ini puji Tuhan belum ada. Dan kita berharap tidak ada ya. Jadi yang terakhir ada yang di Kando, tapi sesudah kita telusuri ternyata dia discarded untuk diagnosisnya karena ternyata itu bukan penyebab utama karena hepatitis, tapi karena adanya infeksi yang berat. Jadi ini di Manado belum ada yang sampai ke kasus yang terdiagnosis probable. Ya. Nah, dokter, berhubungan dengan penyakit ini yang sering kali dan kita biasa dengarkan di sosial media, berita-berita, penyakit ini lebih merujuk kepada anak-anak. Ya. Apakah benar demikian? Ataukah orang tua juga bisa ada potensi untuk terkena penyakit ini? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi pendeta, pada saat ini memang sampai saat ini, sampai detik ini belum ada yang namanya terdiagnosis pada dewasa. Karena terdiagnosis pada dewasa pun sebenarnya sudah bisa kita memberikan suatu diagnosis. Berdasarkan WHO pada bulan April sudah dikeluarkan untuk internasional publish-nya adalah bisa terdiagnosis dengan namanya EpiLink. Nah, EpiLink itu adalah diagnosis pada penderita yang dewasa ataupun segala umur lebih dari 16 tahun. Tapi sampai saat ini belum pernah terdiagnosis dan saya harap tidak akan sampai seperti itu. Ya. Nah, sehubungan dengan anak-anak, mungkin dokter bisa spesifik usia mana yang lebih rentan? Oke. Ini pertanyaannya bagus sekali, Pendeta. Untuk bicara rentan ya, kita berdasarkan data yang didapatkan. Untuk data yang didapatkan adalah sebagian besar, bahkan sekitar di atas 60-70%, penderita anak yang didapatkan adalah kurang dari 5 tahun. Jadi anak-anak yang kurang dari 5 tahun bahkan yang memiliki angka kesakitan dan angka kematian yang cukup tinggi untuk hepatitis akut yang belum diketahui ini. Jadi untuk orang-orang tua di rumah, otomatis kita akan berpikir untuk lebih berhati-hati untuk anak yang berusia di bawah 5 tahun. Meskipun diagnosisnya di bawah 16 tahun, ya, tapi yang lebih rentan di bawah 5 tahun. Jadi, baik dokter, terima kasih penjelasannya. Sehubungan dengan penyakit ini yang muncul pada saat pandemik, apakah ada hubungan antara penyakit ini dengan COVID-19? Dan juga bagaimana dengan anak-anak yang sudah divaksinasi? Mungkin dokter ada pendapat. Itu pertanyaan yang cukup bagus ya, karena memang kalau saya sempat singgung tadi ya, berhubungan sama seperti pandemi pada Spanish flu waktu tahun 1800-an itu didapatkan, sudah pandemi, didapatkanlah gejala daripada hepatitis juga saat itu dan saat ini. Jadi pertanyaannya, apakah berhubungan dengan COVID? Ya, dari berbagai macam studi yang sudah dipublish, dari WHO pun sudah sempat mempublish bahwa ada berbagai macam kemungkinan. Dan kemungkinan salah satunya memang berhubungan dengan COVID itu sendiri. Jadi studi daripada PAHO itu sendiri disimpulkan ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah didapatkan adenovirus yang paling banyak. Yang kedua adalah sudah pernah terkena COVID dan dia mendapatkan hepatitis akut. Ada yang ketiga adalah bersama-sama antara adenovirus dengan pernah terkena COVID dan mendapatkan
gejala daripada hepatitis akut. Secara patofisiologi yang memang mulai menjadi hipotesis adalah saya sempat singgung tadi super antigen, di mana kemungkinan secara analisa dari beberapa ahli ada seperti sisa bangkai daripada COVID di saluran cerna, di mana itulah yang memberikan suatu efek secara perlahan-lahan dan memberikan efek seperti gejala daripada hepatitis akut ini. Tapi itu baru merupakan suatu studi, belum merupakan suatu kesimpulan kalau itu suatu kepastian kalau hubungannya antara pernah kena COVID dengan pasti terkena untuk hepatitis akut ini, ya. Sehingga kalau mau dilihat kalau seperti COVID ada namanya kayak klaster kan, kalau seperti dulu kan dibilang kan, oh iya ini contohnya ada klaster di provinsi A gitu atau klaster di kampung A contohnya. Kalau untuk hepatitis akut sampai saat ini di seluruh dunia belum ada yang dinamakan dengan klaster. Jadi contohnya penderita di keluarga A, anaknya kena hepatitis akut yang unknown origin. Tapi anaknya ada 3. Kalau COVID pasti berjangkit kan. Ya. Nah, pada kasus-kasus hepatitis ini ada dibuktikan bahwa itu berhubungan dengan itu. Jadi pada saat anak A terkena, adiknya C itu tidak terkena. Jadi cara penularannya pun memang masih question mark sampai saat ini. Tapi secara umum kita masih belum bisa menghubungkan secara langsung apakah berhubungan dengan COVID atau tidak. Ya, itu yang bisa saya paparkan untuk saat ini, Pendeta. Ya, baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Dan kita berbicara mengenai gejala-gejala untuk penyakit diabetes akut ini, yaitu seperti diare, muntah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara orang tua dapat membedakan ini adalah diare biasa dan ini adalah diare yang memang sudah mengarah kepada diabetes? Itu apa namanya? Hepatitis. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat kabel, di mana kita semua yang memiliki anak di rumah pasti pada saat dengar pemaparan, gejala awalnya diare ya. Ya memang sebagian besar daripada studi mengarahkan memang berhubungan dengan infeksi saluran pencernaan. Di mana diare adalah salah satu gejala yang paling sering yang bisa didapatkan pada pasien dengan hepatitis akut. Bagaimana kita membedakan antara diare yang biasa dengan diare dengan hepatitis akut? Apakah mengarah atau tidak? Yang pertama adalah pada saat diare otomatis kita akan memeriksakan ke dokter. Ya, pada saat diare akut, diarenya mulai banyak, ada gejala demam contohnya ya, akan diperiksakan ke dokter. Otomatis dokter akan menilai. Contohnya infeksi daripada rotavirus. Rotavirus itu gejalanya sama, diare. Tapi diawali dengan gejala muntah dan gejala demam atau demam yang sumber-sumber di awalnya. Dokter pasti akan bisa menilai, oh dia dengan demam pada pasien ini kemungkinan besar bukan mengarah ke hepatitis. Dia akan mengarah ke suatu gejala, contohnya karena rotavirus. Contohnya seperti itu. Nah, karena itu saya bilang, pada saat terjadi suatu gejala, jangan tunggu gejala lanjutan untuk dibawa ke dokter. Karena banyak penyakit yang memiliki gejala khas dan gejala dasar gastrointestinal. Dan akan dinilai oleh dokter apakah ini memang betul-betul dia mengarah ke hepatitis atau tidak. Jadi itu ya. Baik, jadi sebaiknya kita segera untuk bawa ke dokter. Karena cukup luas ya, harus dinilai secara lanjut. Baik, sehubungan dengan nama ini hepatitis akut itu berarti penyebarannya sangat cepat atau progresnya sangat cepat. Seberapa cepat penyakit ini? Seberapa cepat penyakit ini memang secara umum untuk timelinenya ya relatif. Yang pasti dia kurang dari 4 minggu. Ya. Jadi suatu gejala hepatitis akut itu adalah gejala seperti yang saya sempat bilang tadi, gejala umum. Dia ada yang pertama ya, bisa demam ya, bisa ada gejala gastrointestinal antara lain mual, muntah, diare ya. Itu adalah gejala umum. Dari gejala umum fase non-ikterik namanya, dia bisa berlanjut ke fase ikterik. Perjalanannya itu bisa hanya 1-2 hari, bisa sampai 1 minggu untuk mencapai suatu fase ikterik. Dari gejala awal umum menjadi fase ikterik itu akan mulai kelihatan pada fase ikterik. Antara lain mata mulai kuning, kulit mulai kelihatan kuning, ya. Terus kemudian kencing sudah mulai berwarna coklat tua seperti teh. Terus kemudian kotorannya mulai kotoran seperti pucat, seperti kalau kita sering lihat orang buat mobil, perbaiki mobil, ada namanya seperti dempul.
pucat seperti dempul. Jadi itu adalah tanda khas daripada suatu perjalanan penyakit, ya. Dan yang kita takuti, setiap anak berbeda responsnya. Apabila dia betul suatu hepatitis akut dan dia punya gejala cepat dari gejala awal diare atau demam, terus kemudian cepat menjadi kuning, itu yang ditandakan dengan akut dan sangat cepat, dan kita harus hati-hati. Dimana kalau terlambat dia sudah sampai ke fase yang ketiga, namanya fase fulminan, itu adalah fase di mana anak sudah mengalami perburukan. Karena di mana fungsi hatinya sudah jelek, dia punya fungsi kesadaran mulai menurun, ditandai dengan terjadinya contohnya kejang, ya, penurunan kesadaran, ya, itu sudah susah untuk dikejar. Dan itu menandakan suatu keadaan yang sudah sangat berat dan sudah prognosisnya, kalau bahasa kita prognosisnya sudah mengarah ke buruk, ya. Karena itu pada fase akut berdasarkan timeline perjalanan penyakit, pada saat dia mulai diare 1-2 hari, jangan tunggu dia diarenya tambah berat, jangan tunggu dia sudah mengarah ke jaundice atau ke gejala kuning, baru kita akan bawa berobat. Jadi itu harus cepat. Iya, betul. Karena sangat cepat. Ya. Sangat cepat, ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya, dan kita akan break sejenak. Ya. Dan pemirsa sekalian, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan mari kita lanjutkan pembahasan kita pada saat ini dengan Dr. Gerald Tanggingi tentang hepatitis akut misterius, ya. Ya. Dan dokter, berhubung dengan saat ini kondisi yang sudah mulai membaik, ya, dari COVID-19, ada beberapa sekolah ya rata-rata sudah, ya, membuka sekolah ya offline, ya, kelas. Nah, apakah dokter ada tips-tips khusus yang mungkin bisa dibagikan kepada orang tua saat ini ketika mereka membiarkan anak mereka untuk mengikuti kelas offline? Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali karena kita di lingkungan sekolah juga pada saat ini, ya. Jadi memang untuk suatu penyebab daripada penyakit ini memang saat ini masih dalam tahap studi. Tapi cara penularannya dicurigai memiliki hubungan dengan gejala hepatitis, yaitu penyebab daripada hepatitis. Jadi penularan hepatitis itu yang paling sering adalah feko-oral. Feko-oral itu adalah gejala di mana kotoran daripada entah itu penderita atau kotoran daripada suatu hasil produksi daripada manusia, di mana kotoran itu yang menyebabkan infeksi lewat feko-oral, yaitu kotoran yang terkontaminasi masuk ke mulut. Jadi enggak secara mentah-mentah habis kita pegang kotoran dan kita masuk ke mulut, tidak. Tapi cara penularannya itulah yang kita harus berpikir untuk menjadi suatu cara untuk mencegah jangan sampai terjadi penularan pada hepatitis akut ini. Jadi penularan lewat feko-oral itu gampang sekali terjadi. Contohnya, sesudah tadi saya sempat singgung, sesudah mama mengganti popok daripada bayi, otomatis dia akan kontak dengan kotoran daripada bayi itu sendiri. Apabila orang tua itu tidak mencuci tangan dengan baik, sesudah dia buang popoknya, dia pegang piring, dia kasih makan ke kakaknya, otomatis itu merupakan salah satu penularan. Jadi secara logika dan secara medis kita akan mencegah dengan cara yang pertama yang paling sering dan paling mudah adalah mencuci tangan. Rajin mencuci tangan. Jadi itu adalah cara sebenarnya bukan cuma COVID, tapi penularan secara feko-oral pun itu adalah salah satu kunci untuk mencegah penularan. Jadi kalau anak-anak yang sudah sekolah offline,
Saya tahu seperti di lingkungan sekolah pasti sudah disediakan tempat cuci tangan di setiap sudut ya. Setiap masuk dari security sampai tiap sudut sekolah ada tempat cuci tangan dengan sabun. Jadi ajarlah anak-anak kita untuk selalu rajin mencuci tangan. Itu yang pertama ya. Itu pesan orang tua untuk bisa menghindari suatu infeksi daripada hepatitis akut. Yang kedua adalah berhubungan dengan makanan dan minuman. Apabila kita membawa bekal, contohnya bekal minuman dari rumah ya, pastikan minuman yang kita kasih kepada anak-anak itu adalah bekal minuman yang bersih. Jadi memang mungkin di beberapa daerah ada tempat air isi ulang ya, tapi disarankan adalah dari WHO sendiri menyarankan untuk tolong airnya dimasak. Begitu. Mungkin apabila kita yakin dengan air isi ulang kita masih disegel, mungkin itu adalah suatu eksepsional karena kita yakin ataupun sudah dibuktikan dan dengan ada jaminannya. Tapi kalau untuk air yang diisi ulang tanpa higienetis yang bagus, tolong dimasak. Gitu ya, sampai mendidih. Jadi itu pencegahannya. Terus kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan makanan. Makanan adalah makanan yang tidak dimasak dengan baik. Jadi makanan yang beresiko adalah makanan yang tidak dimasak dengan baik, dihidangkan dan langsung dimakan. Jadi cara penularannya itu adalah gampang dengan cara seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah alat makan. Nah ini yang harus diingat, karena di lingkungan sekolah kadang-kadang sama-sama di kantin ya, atau sama-sama di tempat makan, kafetaria, anak-anak sesudah anak A dia makan, temennya nggak bawa sendok. Pinjam dong sendoknya, ya udah dikasih pinjam. Nah, itu adalah suatu hal yang harus kita perhatikan dan harus diingatkan kepada anak-anak kita. Bawalah alat makan sendiri dan pastikan alat makan anak-anak kita itu bersih. Karena sumber penularannya paling sering salah satunya dari alat-alat makan. Jadi, kita tidak tahu apakah temannya memiliki suatu hepatitis virus yang masih misterius ini. Dan pada saat tidak bawa sendok temannya, dia pinjam, terus kemudian mungkin gilirlah mereka meminjam sendok dan otomatis itu akan menjadi suatu pola untuk penularan ya. Jadi itu adalah beberapa tips ya, pesan-pesan kepada orang tua untuk mencegah supaya hepatitis ini tidak menular terutama di lingkungan sekolah ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih dokter atas tips-tipsnya. Saya yakin ini tips yang akan berguna bagi kita semua, terlebih khusus bagi mereka yang memiliki anak-anak. Iya, baik. Dokter, sehubungan dengan hepatitis akut ini, bagaimana dengan penggunaan kolam renang? Apakah aman saat ini? Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan entah di media sosial ataupun di setiap kali ada presentasi seperti ini. Ini pertanyaan yang empuk sekali ditanyakan ya. Karena mungkin berhubungan dengan tadi saya sempat singgung bagaimana dicurigai cara penularannya ya. Bisa dari feko oral ya. Nah, pada saat anak berenang, memang dicurigai bisa airnya terkontaminasi dan kadang-kadang tidak sengaja tertelan oleh anak. Jadi secara logika, bisa terjadi suatu penularan dihubungkan dengan air yang berada di kolam yang mungkin bisa saja terkontaminasi dengan kotoran. Sebagaimana cara penularan yang saya sempat singgung tadi, feko oral. Tapi sampai saat ini belum ada studi yang membuktikan cara penularan seperti itu. Jadi saya sebagai dokter secara logika mengatakan bisa terjadi secara logika. Tapi secara evidence based atau berdasarkan studi yang membuktikan belum ada. Dan kita pun secara umum untuk hepatitis akut ini masih belum dipastikan kuman penyebabnya atau virus penyebabnya. Sehingga ini baru merupakan hipotesis. Tapi secara umum kita bisa berpikir untuk bagaimana mencegah. Jadi saya belum bisa mengatakan kalau itu pasti, pendeta ya. Karena secara evidence based kita belum memiliki bukti yang memang memberikan suatu patokan atau suatu pedoman kalau memang itu betul-betul penularannya pasti secara feko oral dan penularan lewat kolam renang bisa terjadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Dan berbicara mengenai hepatitis, kita juga memiliki hepatitis jenis lain. Iya. Bagaimana cara kita membedakan kedua hepatitis ini? Oh iya. Maaf. Jadi untuk hepatitis sendiri ya, hepatitis itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dengan hepatitis E. Yang paling sering adalah hepatitis A dengan hepatitis B. Penularannya beda.
Gejalanya hampir-hampir sama. Tapi yang memiliki onset yang cepat dan penularan yang memang gampang itu adalah hepatitis A. Membedakannya adalah yang pertama, gejalanya hampir sama. Karena itu penyakit ini dinamakan dengan hepatitis akut, tapi belum diketahui penyebabnya karena gejala awalnya sama seperti hepatitis yang lain. Itu yang saya sempat bilang, gejala praekterik di mana dia ada demam, mual, muntah, diare bisa ya. Tidak ada kuning, itu gejala hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis of unknown origin memiliki gejala yang sama. Kedua adalah gejala yang dengan fase ekterik. Mirip juga gejalanya, mau hepatitis A sampai E dengan gejala hepatitis on unknown origin memiliki gejala kuning. Sesudah gejala awal, prodromal dia akan mengarah ke gejala yang kuning. Mata kuning, kulit kuning ya, buang air besar jadi pucat ya. Terus kemudian kencing jadi coklat tua, itu adalah gejala yang mirip sekali. Yang membedakannya adalah marker. Markernya adalah otomatis hepatitis A akan didapatkan hasil yang reaktif untuk hepatitis A. Jadi kita akan mengetahui etiologinya, kita akan penanganan sesuai dengan hepatitis A. Kalau hepatitis B pada saat diperiksa marker didapatkan hepatitis B atau D, C, D, dan E. Tapi pada hepatitis yang unknown origin memiliki gejala hepatitis, tapi A, B, C, D, dan E tidak didapatkan reaktif atau positif. Jadi yang membedakan sebenarnya adalah lebih ke marker atau pemeriksaannya. Untuk gejala hepatitisnya mirip, tapi ada satu perbedaan yang mencolok. Dari berbagai macam studi dan berbagai macam dari berbagai bukti daripada pasien yang ditangani dari case-case yang sudah ditangani adalah hepatitis of unknown origin ini adalah hepatitis yang perjalanan akutnya sangat cepat. Jadi dari gejala belum kuning, contohnya baru demam, dia jadi kuning dan menjadi hepatitis fulminan atau hepatitis berat itu sangat cepat dibandingkan dengan gejala-gejala hepatitis A, B, dan hepatitis yang lainnya. Jadi itulah kenapa selalu diingatkan untuk orang tua untuk lebih waspada dan lebih sensitif untuk membawa anaknya apabila memiliki gejala yang seperti saya bilang tadi. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya. Dokter, berbicara dengan penyakit akut ini, apakah ada cara penanganan dini yang dapat dilakukan di rumah sebelum pergi ke dokter? Jadi yang pasti adalah penanganan dini adalah kalau pada saat anak mengalami demam, ya, otomatis kita akan mengatasi demamnya, ya. Pada saat anak mengalami diare, kita akan mengatasi diare. Ya, itu gejala-gejala yang awal yang paling sering terjadi. Yang pertama untuk demam kita bisa memberikan obat anti demam, ya, itu biasanya dijual bebas ya. Kita bisa memberikan paracetamol ya, ataupun obat sejenisnya yang isinya sama, ya. Ikutlah aturan pakai yang bisa tertera di kertasnya ya. Ataupun kalau dia mengalami diare, diare itu yang pertama ditangani dengan cairan. Tidak usah dulu pikir jauh-jauh dikasih obat apa. Cairan. Diare pada anak obatnya yang utama adalah cairan. Jadi sediakanlah Oralit. Jadi Oralit itu adalah hal yang paling pertama yang bisa diberikan pada anak-anak dengan diare. Jadi pada saat dia diare, untuk anak di bawah 1 tahun, pemberian Oralitnya itu sekitar 50 sampai 100 ml ya, setiap kali buang air besar cair. Ya. Apabila dia di atas 1 tahun sampai 5 tahun adalah 100 sampai 200 ml setiap buang air besar cair. Dan di atas 5 tahun sekitar 200 sampai 300 ml tiap buang air besar cair. Jadi itu dulu yang bisa dilakukan, itu adalah langkah dasar yang bisa dilakukan di rumah untuk mencegah supaya anak-anak tidak mengalami penurunan keadaan daripada penyakitnya. Ya. Baik, terima kasih. Dokter, mungkin saya ingin bertanya, pada kondisi akut, berapa persentase anak akan selamat atau akan sembuh? Oh ya, ini pertanyaan yang baik. Untuk hepatitis ini sendiri. Ya. Di Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Itu saya mau bilang. Kemarin dipaparkan pada tanggal 2 hari yang lalu, 23, tanggal 21 dipaparkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa angka kematian kita dengan hepatitis akut itu masih tinggi. Masih di atas sekitar 12-25% angka kematian dengan hepatitis akut di Indonesia. Kalau di Eropa atau di beberapa negara maju, kurang dari 1%.
Pertanyaannya kenapa? Ya, jawabannya adalah kita adalah negara yang memang masih punya banyak tantangan. Tantangan contohnya, terkena suatu gejala hepatitis akut di Manado. Pemeriksaannya masih susah untuk memastikan hepatitis D dengan E. Kadang-kadang culture-nya kita pun masih kurang baik. Karena apa? Pada saat dikatakan hepatitis akut, penanganannya mau dibilang untuk diisolasi, pasien rata-rata kalau berpikir isolasi, pikir seperti COVID, langsung menolak minta pulang APS. Jadi, keadaan itulah yang membuat keadaan di Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Dan yang ketiga adalah memiliki fasilitas yang memang masih boleh dikatakan berbeda dengan di negara-negara maju. Karena untuk kasus hepatitis akut di luar negeri, apabila dia sudah mencapai suatu keadaan fulminan atau hepatitis yang berat, mereka langsung melakukan tindakan transplantasi hepar. Jadi prognosis sesudah dilakukan transplantasi akan lebih baik dibandingkan dengan yang tidak ditransplantasi. Di Indonesia bisa dilakukan, tapi baru satu center yang saya tahu, baru di RSCM, Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Jadi kita di negara Indonesia yang begitu luas, begitu banyak kepulauan dengan sistem rujukan yang masih cukup susah, otomatis akan mencapai suatu angka kematian yang bisa dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang lain. Karena itu selalu kita katakan adalah jangan tunggu berat baru dibawa ke dokter. Karena gejala hepatitis ini kadang-kadang kita tidak pernah sangka tiba-tiba dia sudah berat dalam beberapa hari ke depan. Jadi jangan tunggu berat untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Baik, dokter, terima kasih atas penjelasannya dan kita tiba pada mitos atau fakta ya. Oke, yang pertama mitos atau fakta, Badan Kesehatan Nasional Dunia atau WHO menetapkan bahwa penyakit hepatitis akut misterius ini sebagai KLB atau kejadian luar biasa. Apakah ini mitos atau fakta? Untuk saat ini saya masih menilai sebagai suatu mitos ya. Memang pada dasarnya awalnya memang suatu KLB itu dinilai apabila suatu kematiannya tinggi dan menyebabkan suatu wabah. Itulah KLB. Tapi pada saat ini tidak sampai ke tahap wabah. Memang cukup tinggi kematian pada awal terjadinya suatu keadaan penyakit ini mulai booming. Tapi tidak sampai menjadi suatu kejadian luar biasa. Jadi untuk saat ini, karena itu saya bilang tidak usah terlalu panik. Ya. Cukup kita berhati-hati dan melakukan tindakan pencegahan, ya. Tapi tidak usah panik karena untuk sampai saat ini belum dinyatakan untuk sampai suatu kejadian luar biasa karena suatu adanya KLB, ya. Wabah pun belum, ya. Mudah-mudahan tidak, ya. Terima kasih. Dan yang berikut mitos atau fakta, anak yang sudah divaksin hepatitis jenis lain dapat menurunkan risiko mereka untuk terkena hepatitis akut misterius. Oke. Ini sebenarnya mitos. Mitos ya. Ya, karena apa? Anak yang sudah divaksin hepatitis jenis lainnya akan mencegah suatu jenis hepatitis yang spesifik. Jadi contohnya hepatitis B diberikan pada anak pada saat lahir, diulang umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya. Terus kemudian di umur pada 18 bulan diulang lagi, ya. Itu merupakan vaksin hepatitis B dan sudah jelas itu untuk mencegah hepatitis B. Jadi jenis hepatitisnya sudah jelas. Begitu juga hepatitis A. Diberikan vaksin pada umur tertentu untuk mencegah hepatitis A-nya. Apabila sudah divaksin, dapat mencegah spesifik hepatitis A atau B atau hepatitis yang lainnya. Jadi, dia merupakan suatu mitos karena hepatitis akut yang masih misterius ini merupakan penyakit hepatitis yang bukan merupakan kelima jenis hepatitis yang sudah terdeteksi. Jadi secara pengertian tidak berhubungan. Jadi itu merupakan suatu mitos, ya. Faktanya adalah vaksin hepatitis A mencegah hepatitis A. Apabila terdiagnosis hepatitis A, maka tidak akan didiagnosis sebagai suatu hepatitis akut yang misterius ini. Itu gampangnya memikir. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya dan terima kasih. Kita sudah tiba di penghujung acara kita. Bolehkah dokter bagikan manfaat-manfaat apa saja yang dapat kami pelajari dari diskusi kita pada saat ini? Terima kasih, Pendeta. Jadi, saudara-saudari sekalian, untuk penyakit hepatitis akut yang misterius ini adalah suatu penyakit yang masih dalam tahap studi. Tapi,
memiliki angka morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi untuk beberapa waktu terakhir ini semenjak didapatkan sejak bulan Oktober tahun 2021. Di Indonesia dihitung per bulan Januari tahun 2022. Tapi kita harus tetap tenang, tidak usah panik. Itu yang pertama, tidak usah panik. Memang penjalarannya cukup cepat dan cukup banyak, tapi penyakit ini bisa kita upayakan untuk dicegah. Jadi pencegahannya adalah yang pertama adalah cuci tangan. Itu adalah cara yang paling gampang, rajin cuci tangan. Semua protokol yang dilakukan semenjak kita COVID, kita tetap lakukan. Karena itu merupakan suatu anjuran dari WHO, bahkan untuk dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terus kemudian, secara analisa, penyakit ini bisa disebabkan karena suatu penjalanan lewat feko-oral. Jadi pencegahan yang lain adalah bisa kita untuk mencegah kebersihan dengan cara selalu mencuci tangan yang tadi, terus kemudian memastikan makanan kita bersih, ya, memastikan minuman kita juga higienis, ya. Terus kemudian apabila kita menggunakan alat makan, jangan tukar-tukaran, ya, apalagi untuk anak di lingkungan sekolah, ya. Terus kemudian apabila memang memiliki gejala, entah itu gejalanya memang masih ringan, entah itu masih demam, diare atau mual, muntah, ya, jangan tunggu menjadi suatu gejala berat untuk dibawa ke dokter atau ke pusat kesehatan. Karena perjalanan penyakit hepatitis akut ini masih misterius dan sangat cepat. Karena itu jangan tunggu jadi perburukan baru dibawa ke senter kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sharing saat ini, Pendeta. Terima kasih banyak dokter untuk sharing banyak. dan juga pembahasan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sama-sama. Kita akan menutup program kita. Bolehkah dokter memimpin dalam doa? Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan pada malam ini kami dapat bersama-sama untuk menambah wawasan dan pengetahuan kami, mengetahui mengenai hepatitis akut yang masih misterius hingga saat ini. Kami sebagai manusia mengetahui dosa yang membuat kami untuk mengalami semua hal ini. Tapi kami berserah kepada Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami dapat mendapatkan hikmat akal budi untuk apa yang sudah kami dengar, kami lihat malam ini, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjaga kami dan keluarga kami untuk dapat terhindar daripada penyakit ini dan penyakit-penyakit yang lain. Kiranya campur tangan Tuhan menjadi bagian kami semua di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mohon ampun dosa dan salah kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya. Baik, sekali lagi kami rindu mengucapkan terima kasih banyak dokter atas waktu dan juga diskusi yang telah kita saksikan bersama. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang setia sampai dengan saat ini mengikuti siaran live. Dan saat ini kami akan pamit undur diri, dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami pada malam hari ini, Anda bisa share video ini dan juga bagikan ini kepada keluarga dan sahabat Anda. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya, dan juga tentunya program live pada hari Kamis minggu yang akan datang. Dan akhir kata, saya Pendeta Felix Gosal dan juga Dr. Gerard Panghingi dan seluruh kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat.